Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Yang pertama, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Fisabilah, ada Rena Tiara, Salsabila Azara, dan saya sendiri Salvatriani. Langsung saja kita ke materinya. Dana pensiun atau pension funds adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Yang kedua ada pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Tujuan dana pensiun: A. Bagi pemberi kerja, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut agar di masa pensiun karyawan tersebut dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya dan meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. B. Bagi karyawan, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja, dan agar tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. C. Bagi lembaga pengelola dana pensiun, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi dan turut membantu dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya ada fungsi dana pensiun. Yang pertama ada asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang diisyaratkan, tetapi karyawan tersebut berhalangan tetap atau cacat tetap sehingga tidak memungkinkan lagi bekerja atau meninggal, karyawan tersebut dijamin dapat memperoleh pensiun. Yang kedua ada tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Yang ketiga ada pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Kemudian ada peran dana pensiun. Dana pensiun memiliki peran memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dana pensiun juga sebagai sarana penghimpunan dan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Terbagi menjadi dua. Yang pertama program pensiun pasti manfaat pasti PPMP. DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti, PPIP, yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Sementara itu, benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Asas dana pensiun yang pertama, penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Yang kedua, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Yang ketiga, penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar
Kesinambungan penghasilan terpelihara. 4. Pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Yang kelima, kebebasan. Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Prinsip kejelasan maksud dan tujuan. Prinsip independensi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan prinsip perlindungan konsumen. Kesimpulan dan saran. Dana pensiun merupakan bentuk investasi jangka panjang yang hasilnya dapat dinikmati setelah pegawai atau karyawan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Dana pensiun sendiri diselenggarakan dalam suatu program yang disebut program pensiun. Program dana pensiun terbagi atas program pensiun iuran pasti, program pensiun manfaat pasti, dan program pensiun berdasarkan keuntungan. Kita diharapkan agar dari sejak usia muda dapat menyisihkan uang untuk hari tua dengan cara menabung atau mengikuti asuransi dan pensiun. Dengan cara inilah kehidupan masa tua kita dapat terjamin meskipun kita sudah tidak dapat bekerja. Tetap memilih penghasilan sehingga kehidupan masa tua dapat terjamin dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.